musik puisi itu induk. Jadi ada musikalisasi puisi itu jenis lain, saya lagu puisi. Bedanya adalah kalau musikalisasi puisi itu ada sebagian dibaca lalu musik berbunyi diiringi, ada yang sedikit dinyanyikan dan gini, dan ada kemungkinan saya nggak yakin itu demi melodi kata-kata berubah bisa jadi loh. Yang sing penting intine, sing penting isine, gitu kan bisa kan gitu mereka. Kalau saya enggak, sama sekali kalimat yang ada di atau kata-kata yang ada di puisi yang saya garap jadi lagu itu tidak berubah sama sekali. Bahkan titik koma itu saya hidupkan. Lepas semua ini, derita badan, derita jiwa, karena kau datangkan dia. Derita badan, derita jiwa, karena kau datangkan dia. Lepas semua kini, derita badan, derita jiwa, karena kau datangkan dia. Derita badan, derita jiwa, karena kau datangkan dia. Tak pernah ku bayangkan rasa bahagiaku tiba. Tak pernah ku rasakan isyarat dari Tuhan. Sementara ku berjalan, ku buang duka derita. Sementara ku berjalan, ku buang duka derita. Lepas semua derita badan, derita jiwa, karena kau datangkan dia. Derita badan, derita jiwa, karena kau datangkan dia. Ya, jadi saya itu anak dari seorang karyawan Bank Indonesia, ya. Saya disekolahkan di SD Netral, terus SMP-nya itu SMP 2 negeri, ya, itu. Terus di situ saya terus ke Sesri, gitu loh. Dari situ ke Sesri. Nah, di Sesri ketika saya kelas 3 Sesri, itu ada teman, di Sesri, di antara kelas 2, kelas 3, rasanya saya sudah masuk di Sanggar Bambu. Terlibat kegiatan sanggar, gambar rame-rame, ngobrol tentang kesenian gitu kan. Nah, di situ ada teman yang namanya Zubaidi. Nah, Zubaidi itu adalah suka membantu kegiatan hari-hari keluarga Rendra, di mana Rendra waktu itu di Amerika itu. Nah, suatu hari Rendra datang pulang dari Amerika, Mas Zubaidi ini ngontak saya, "Diuntung, ayo melu aku ketemu karo wong istimewa." Wong istimewa iki piye? Wah, engko ngerti dhewe wis. Jenenge Rendra, sing sok aku melu kae lho. Oh, iya. Nah, bener. Saya diajak situ, iya kenalan dengan Mas Willy. Ya pertama diacuhkan itu kan, ya sama sekali tidak direwes. Beberapa lama itu kenal itu, karena kemudian di situ ada latihan yang
apa namanya, yang didukung atau melibatkan orang-orang seperti Bang Aswar, Mas Murti Purnomo, terus Khairul Umam, tahu Khairul Umam? Sutradara itu kan, terus belakangan saya dulu atau Putu Wijaya aku lupa. Lalu Fajar Suharno, itu. Terus saya masuk, nggak tahu persisnya kapan, tapi kemudian rasanya antara saya dan Putu lebih dulu saya kayaknya loh. Terus baru Putu, terus begitu. Lalu latihan. Terus ada program pementasan Oedipus Sang Raja. Nah, di situ saya apa namanya mulai terlibat. Itu tahun berapa itu ya? Ada kok. Saya punya bukunya yang sedang dipinjam, buku tebel gini, nonton Bengkel Teater. Oedipus Sang Raja itu kalau enggak salah tahun 71 atau 72 kayak enggak salah. Itu. Nah, saya sudah ikut terlibat, ikut anggota KUR. Itu anggota KUR di situ. Terus ya sudah sejak itu terlibat itu tahun 68 ya berarti 68 atau 69 itu. Karena kemudian tahun 70 71 ini lagu ini saya ciptakan, lagu lepas-lepas tadi itu. Kenapa? Karena kemudian antara tahun 68, 69, 70 itu aktivitas sampingan di mana latihan teater terus tapi sampingannya ya nyanyi-nyanyi. Ya, waktu itu ada Areng Widodo, tahu ya? Areng Widodo, ada Bramaka Haikum, ada belakangan nanti ada Niki Kosase barangkali tahu ya. Niki Kosase, wah elok itu. Sayang meninggal ya, enggak lama itu dia membawa keahlian soul rock itu loh. Wah, jadi kalau musik rock berlalu gini dia langsung nari gila. Niki Kosase. Yang kemudian Niki Kosase menulis drama yang terkenal banget di KR, di Kompas malah apa itu namanya Sahur Sepuh itu. Nah, Sahur Sepuh. Kayaknya itu Sahur Sepuh itu. Wah, itu sampai berapa tahun itu. Tiap hari loh. Elok. Niki Kosase itu akhirnya saya dengar-dengar meninggal. Terus masih itu. Nah, di situ Bengkel Teater lalu menugaskan saya untuk ayo golek gitar. Siap. Nah, saya cari toko gitar. Nah, pernah saya belikan gitar itu yang kalau dibunyikan empreng gitu loh. Wah, ini duduk gitar ini. Waduh, ya wes sing tak golek. Nah, terus ada toko Mersudi di Jalan Mataram itu. Iki apa namanya? Reparasi gitar. Pasti ada lah gitar bekas-bekas itu. Enggak, malah di situ dia bikin. Ya udah saya pesen, saya beli gitar. Nah, itu mulai. Tapi saya belum bisa main gitar. Yang bisa main gitar itu Areng Widodo sama siapa ya? Waktu itu Niki malah belum ada. Areng Widodo lah main. Asal Areng Widodo udah main gini, nanti semua pada ikut nyanyi. Nah, saya belum aja gini, nggak tahu, nggak bisa main gitar. Tapi saya melayani mereka tuku gitar. Ini gitar, Areng Widodo sampai ke Aceh, ke Biren gitu. Terus waktu ke Aceh dan Biren itu ada itu loh ibunya Dede Yusuf itu sama. Bintang film Bahenol dulu terkenal Bomsek itu loh. Rahayu Effendi. Rahayu Effendi. Itu sampai ke Aceh sampai itu. Membawa Oedipus Sang Raja naskahnya gitu. Nah, mulai tahun berapa pulang dari situ saya iseng-iseng main gitar dolanan. Tapi ketika main gitar itu belum
paham betul apa itu gitar. Saya waton gendreng gini lihat Arung Widodo, oh aku ngono, ini ngono, terus tak ikuti gini, oh ketemu ini, terus tak reko-reko, tak reko-reko, ini, itu mulai ini lepas-lepas tadi itu pertama kali saya bikin lagu ini tahun itu. Terus saya lapor ke Mbak Narti. Nah, masalahnya Mbak Narti itu adalah penyanyi. Wah, suaranya kong. Benar-benar itu karena keluarganya keluarga musik. Bapaknya kan Suwandi. Kalau nggak salah Pak Suwandi itu trompet atau pendeknya alat tiup lah gitu yang dikenal. Nah, itu Pak Wandi itu semuanya musisi. Gitu, Mas Narto, Mbak Narti, siapa lagi yang mengarang lagu terkenal sekali ini? Aduh, siapa namanya? Mas Suwanto Suwandi itu ngarang lagu pernah populer di Indonesia. Itu Mbak Narti nyanyi lagu ini, wah seneng banget. Karena lain banget gitu, lain tidak seperti umumnya lagu-lagu yang beredar di Indonesia gitu kocapnya gitu. Nah, dengan itu saya mantep. Ya masih level iseng ya saya. Terus lagu kedua saya ngarang lagu Gadis Manisku. Gadis Manisku, terus udah itu Kususuri Sungai. Terus lama-lama saya ngarangi tenanan guys, ngawur merayap waktu, ya merayap waktu menelan bumi, merobek mulut dikejar janji, merentang tangan yang tak pasti, menjadi lambat menuju mati. Gitu. Lambat menuju mati itu ajarannya Rindra. Jadi kalau kita hidup itu harus membina tempo supaya tidak terlalu lamban. Tidak lambat, tidak lamban. Nah itu. Lambat-lamban itu irama kematian. Tapi kalau yang cekatan, lalu bersih, rapi, cepat, jadi baik, hasilnya itu irama kehidupan gitu maksudnya. Rumah saya itu di atas lereng. Lalu sungai Nongo. Saya suka berkelahi. Anak-anak. Terus lawan saya itu seberang sungai, Gampingan. Pernah kejadian ada ada yang mandi di seberang sungai, ya, di Kulon Kali, di Belik itu namanya. Sedang mandi, bomber, itu namanya bomber musuh saya. Saya ambil batu tak pelinteng. Wah, tolong. Cerit-cerit. Dia munggah naik gitu, pulang ke kampungnya sana, Gampingan. Gampingan geger. Sopo. Wong seberang, wong nggak tahu siapa saya. Ternyata sing tak pintengi wong kos-kosan orang Sumatera. Udah saya dikejar-kejar saya. Ya saya bisa lari, bisa lepas. Terus akhirnya saya dilaporkan ke bapak, ya, pulang-pulang sama bapak, ditukani, istilah zaman dulu ditukani, udah disetrap, di marah-marah itu baru disetrap di kamar mandi, tidak boleh duduk, berdiri terus, udah sampai setengah malam itu, jadi semalam itu hampir jam 1 itu baru udah masuk tidur gitu. Itu. Nah, di situ saya jalan-jalan, mungkin sudah damai apa ya, saya jalan-jalan, di situ kok ada sekolah Gampingan itu, ya loh, yang sekarang JNM itu. Saya main-main ke situ, wah kok sekolah ning kene asik itu, pakai sendal, rambut gondrong, ketoke mambu kabeh ora ono sing adus ketoke. Nah, saya pulang, saya matur bapak ibu itu. Aku tak sekolah ning kono. Apa kuwi? Sekolah seni rupa. Apa kuwi? Ya seni rupa. Piye kuwi? Ya dadi pelukis. Wes ora. Pendeknya tidak boleh, dilarang.
dilarang. Nah, bapak saya itu mengharap saya sekolah di sekolah-sekolah normal itu SMA biasa itu gitu. Tapi tidak saya turuti, saya berkeras untuk sekolah di Sesri. Sampai dikirim duta karena saya pergi toh, saya meninggalkan rumah istilahnya tuh minggat. Terus ada orang yang diutus untuk menemui saya. Gitu. Saya ditemui direh-reh tahu direh-reh, dirayu-rayu, pendeknya wis kan apa turuti kehendak bapak ibu. Kerjanya kan gini. Saya masih tetap kuat seneng di situ. Kalau urusan soal apa rezeki dan ini dan itu kan saya itu nomor 5, adik saya 6, gitu. Jadi kalau dari 11 anak ini yang bredal siji ya kira-kira ora apa-apa lah. Pokoknya aku tetap neng Sesri. Bener, saya terus sekolah Sesri saya. Pendeknya ya kemudian diizinkan dengan berat hati ya. Itu sekolah di Sesri sampai 3 tahun, lalu terlibat dengan Sanggar Bambu. Gitu. Karena di situ ada guru, ada Pak Harto PR, Supono PR, terus belakangan nanti ada Mahyar, ada Gatot Sudrajat. Itu belakangan itu seangkatan saya ini. Itu orang-orang Sanggar Bambu yang apa itu di Sesri itu sebagai guru, ya kan? Nah, itu di situ teman-teman itu, nah terus saya sering terlibat dengan Sanggar Bambu, berkegiatan, ya kan? Terus ketemu Mas Zubaidi tadi itu, ayo ketemu Rendra yuk, itu gitu kisahnya. Nah, di Sesri saya kurang menonjol dalam arti karyanya biasa-biasa sebagai pelukis ya bisa gambar lah gitu, mengerti komposisi lah, mengerti ekspresi gitu ya, tahu. Nah, makin lama saya terlalu berat ke bengkel teater sejak diajak sama Mas Zubaidi ini, kemudian Mas Putu dan Mas Rendra dan teman-teman sudah membentuk bengkel teater itu yang kemudian saya terlibat. Belakangan itu saya terlibat di bengkel teater itu. Saya di bengkel teater terlibat banyak pementasan ya, dari Hamlet, yang pertama Hamlet, terus apa ya? Ya belakang kemudian ada Oedipus Sang Raja, ada Antigone, ada Oedipus Diclonius, terus ada Edmond, ada kisah perjuangan suku Naga yang top-top itu. Dan rupanya bengkel teater pementasan selalu top pentasnya itu. Tahun-tahun 70, 80 itu wah berkibar hebat itu bengkel teater. Lysistrata wah itu Lysistrata gila-gilaan. Saya main sebagai aktor perut saya dikasih cengkal, tahu cengkal ya? Cengkal itu yang untuk menjaga sarung kalau anak sunatan itu loh. Itu namanya cengkal, itu khusus itu. Tapi saya bikin sendiri ya toh. Ini wah gitu. Nah, lalu ada lagi cerita yang bikin saya gemeter. Iya, karena bengkel teater itu yang namanya latihan dan kerja panggung itu wah keras sekali. Ya kita telat sebentar aja jadi masalah. Ya, waktu itu masalah, tapi belakangan sesudah ada uang, ada digaji ini itu, kalau telat sedikit dipotong gaji. Eman ya. Nah, ini saya dikasih cengkal ini, tiba-tiba waktu detik-detik saya mau main, mau masuk ke arena, ya saya di wing kanan itu ya. Itu cengkal saya itu enggak ada. Karena itu harus tak telesep gitu langsung gitu kan. Wah tak cari sampai kemeringet itu kurang beberapa detik itu. Tahu-tahu geluduk
di depan saya itu. Wah, langsung saya kan nari gitu kan. Wow, penonton keren loh karena saya ini gede banget tuh. Apalagi saya menggok begini penonton wah lihat kalau ini gede banget ini. Lisistrata itu ceritanya adalah perang antara Yunani dan Sparta, gitu. Nah, terus karena peperangan tidak berhenti-berhenti, ada inisiatif dari para perempuan untuk meredakan peperangan. Nah, itu dipimpin oleh Lisistrata gitu loh kitabe. Lisistrata ini menggalang perempuan baik dari Yunani maupun Sparta. Semua ikut udah enggak ada permusuhan sekarang gitu. Nah, karena mereka bergabung, salah satu hukum yang harus ditaati, aturan yang harus ditaati itu tidak akan main hubungan seks dengan suami gitu loh masalahnya. Wah, suami kalang kabut lah ya tahu. Pulang dari perang istrinya nggak ada ya tahu. Wah, nanti ejek-ejekan terus nanti kelompok perempuan sama kelompok laki-laki ini. Wah, itu habis sudah ketawa saya habis. Ini gaya gajah itu kan sama kelompok laki-laki yang merayu cewek-cewek ini. Ini gaya gajah, hongos hongos. Ini gaya dewa, hongos hongos. Wah gila. Itu habis ketawa dah pendeknya sampai sengkik gitu ketawa. Nah, terus nanti cewek-cewek ini tidak suci gitu, tidak mempan gitu. Yang mimpin di sini Lisistrata, yang main Mbak Sito Resmi. Wah seru. Saya pertama sendiri belum dengan Sabu. Sabu saya bikin tahun 92. Ini saya tahun 70-an. Itu saya kemudian berani mengibarkan bendera dengan sebutan lagu puisi. Karena apa? Karena lagu-lagu saya itu berawal dari puisi. Kenapa? Kemudian bahwa penciptaan lagu puisi itu beda dengan lagu-lagu umumnya. Sepengetahuan saya, setahu saya, sepengamatan saya. Karena saya tidak pakai teori. Saya tidak pakai teori tapi hanya feeling aja. Nah, kenapa kemudian lagu puisi ini saya ciptakan tidak mengalami kerusakan, misalnya tidak berubah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Apa adanya puisi itu yang kemudian hadir ekspresif menjadi lagu itu. Nah, lagu puisi yang saya dari Renda sendiri itu Sepasang Lisong, lalu Maju Perang. Maju Perang kalau nggak salah di YouTube sudah ada kayaknya. Sepasang Lisong, Maju Perang. Terus lainnya ya puisi M.H. Ainun Nadjib itu judulnya Saudara-saudaraku. Lalu siapa? Iman Budi Santoso, Kemerdekaan Aqua dan Coca-Cola. Itu belakangan ya, artinya dengan tema puisi menjadi lagu. Itu sama sekali tidak berubah. Tetapi bahwa berulang itu ranah musik sudah. Ya, diulang itu karena fleksibilitas puisi lagu musik. Nah, jadi maksudnya saya menciptakan lagu itu menggali melodi dari ekspresi puisi, ekspresi kalimat, kata-kata gitu. Piye carane nggali ya sing ngono kae ya angel nerangi angel. Tidak pakai notasi kan sol mi sol terus di sol mi sol gitu. Itu enggak, tapi puisi itu saya baca-baca, saya dalami, saya baca berulang.
Tidak hanya di rumah, tidak hanya di tempat tidur, tidak hanya dibaca gini ya. Waktu mandi, waktu mau pergi itu saya nyanyi. Oh, tiba-tiba muncul itu melodi itu dengan sendirinya. Menghisap lisung melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang perak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, gitu. Itu muncul dengan sendirinya. Terus kuwi jenenge nggali ya ngono kuwi ya carane angel to kuwi. Misalnya kemerdekaan Aqua dan Coca-Cola. Marilah takjub. Aqua dan Coca-Cola telah memudahkan pesta-pesta gitu. Itu ternyata ada sebab dan ada alasan yang mendasar apa ya? Kenapa kita bentuknya membentak itu? Marilah takjub. Karena kita itu dengan secara sinis ngelulu, tahu ngelulu? Atau oh ya memang kamu cantik, wah bagus. Itu kan sinis, ya kan? Sini, oh bener, apik. Nah sama dengan itu, marilah takjub. Itu ada iklan yang gede gitu kan, board ya, billboard, ya gedenya segitu. Wah, Aqua, segar, minumlah gitu. Wah, kita tercengang di bawahnya itu. Wah, harus takjub, harus ini. Wah, ya. Marilah takjub. Aqua dan Coca-Cola telah memudahkan pesta-pesta gitu. Itu. Jadi diucapkan dengan cara begitu karena kita harus memenuhi keinginan dia untuk kita takjub. Padahal itu sikap kita untuk melecehkan dia. Gitu. Jadi dalam arti yang lebih politis lagi bahwa kita itu dijajah oleh dia. Sekarang siapa tuh yang tidak minum Aqua? Ayo, siapa yang tidak minum Coca-Cola? Ya petani aja yang biasanya nimbo terus dari gentong padasan itu ngucur air minum dibawa ke sawah. Ini enggak. Mbak, tukake Aqua. Mbak metu ning warung beli Aqua edan. Zaman sekarang. Itu loh maksud saya. Jadi kita diam-diam kehilangan atau tergerus budaya kita. Ya. Padahal kalau kita tetap memegang dulu itu di kampung jalan itu ya, di depan rumah yang rumah di pinggir jalan ya, di depan rumah itu selalu sedia kendi untuk orang yang lewat loh. Ada loh kayak gitu. Nah, sekarang nggak ada. Ayo. Ya nggak tahu itu baik atau tidak. Kalau menurut saya ya baik-baik saja dong menyediakan untuk orang yang kehausan, yang jalan itu kan zaman dulu. Saya nggak ngalami persis nggak, tapi tahu. Nah, bapak saya, ibu saya, ini bapaknya di sini. Musik puisi itu Indo. Jadi ada musikalisasi puisi itu jenis lain, saya lagu puisi. Bedanya adalah kalau musikalisasi puisi itu ada sebagian dibaca lalu musik berbunyi diiringi, ada yang sedikit dinyanyikan kayak gini, dan ada kemungkinan saya nggak yakin itu demi melodi kata-kata berubah bisa jadi loh. Yang sing penting intine, sing penting isine, gitu kan bisa kan gitu mereka. Kalau saya enggak, sama sekali kalimat yang ada atau kata-kata yang ada di puisi yang saya garap jadi lagu itu tidak berubah sama sekali. Bahkan titik koma itu saya hidupkan. Gitu loh.
Bedanya di situ. Dan kemudian kalau sudah jadi lagu abadi. Sampai sekarang ya begitu. Kalau mau bikin sendiri, saya menghormati kamu bikin sebatang lisannya Renda, silakan, enggak apa-apa. Nanti ada 2 versi atau 3 versi, silakan, enggak apa-apa. Sebetulnya dulu saya enggak mau. Ini sudah jadi, tapi di sini enggak ada hak paten seperti itu. Piye carane ayo. Iya kan? Nah, saya ya menyerah keadaan wae. Nek kebetulan ada temen yang juga menggarap sebatang lisongnya Renda dengan versi lain, dengan gaya lain, ya silakan, enggak apa-apa. Tapi saya nomor 1, ya kan gitu. Pernah dengar menghisap sebatang lisong? Wah, ya, menghisap lisong. Hah? Panjang tidak berubah. Dan apa itu? Ya, saya tetap ekspresi kalimat dan kata-kata itu sebagaimana mestinya diucapkan, gitu loh. Menghisap lisong melihat Indonesia Raya. Menghisap lisong melihat Indonesia Raya, melalui 130 juta rakyat. Dan di langit 2-3 cukong mengangkat perak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang mati, dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Dan 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya.